Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Levina Rahmatalia dari kelas D4 Reguler B dengan NIM 097 akan memberikan penyuluhan tentang ibu hamil dengan tema Ibu Hamil Sehat Awal Generasi Hebat dengan Isi Piringku. Isi piringku. Tentang isi piringku sendiri merupakan salah satu panduan makan sehat yang bisa digunakan sebagai acuan sekali makan. Makan bukan hanya sekedar makan atau sembarang diet asal berat badan turun, tetapi kebutuhan gizi harus terpenuhi. Dulu kampanye gizi dikenal dengan 4 sehat 5 sempurna, dan sekarang dikenal dengan isi piringku. Bagi ibu hamil ada komposisi zat yang meningkatkan dan ada yang sama. Jadi bukan jumlah secara keseluruhan yang bertambah, namun jenis-jenis zat gizi atau kualitas makanan ibu hamil yang perlu diperhatikan sehingga nutrisinya tercukupi. Selanjutnya untuk komposisi isi piringku. Untuk komposisi isi piringku sendiri, untuk makanan pokoknya ada 2/6 dari nasi adalah makanan pokok. Contoh makanan pokok di Indonesia itu ada biasanya nasi, entah itu nasi putih atau nasi merah dan yang lainnya, dan tapi kebiasaan orang Indonesia cukup dengan nasi putih. Terus kemudian ada sagu, terus ada singkong, ada jagung, ada ubi-ubian seperti ubi ungu atau ubi yang lainnya, dan ada pisang sebagai sumber makanan pokok. Selanjutnya untuk lauk pauk adalah 1/6 dari takaran piringnya, dan untuk diutamakan lauk pauk hewani dan lauk pauk nabati. Untuk sumber dari lauk pauk hewani ada bermacam-macam seperti daging, ada daging ayam, daging sapi, dan daging-dagingan yang lainnya. Untuk lauk pauk nabati biasanya ada tahu, tempe, dan segala macam. Untuk sayurannya adalah 2/6 dari isi piring. Sayurannya juga bisa bermacam-macam seperti misalnya sayur bayam, terus sayur sop, dan sayur yang lainnya. Untuk buah-buahannya sendiri, untuk isi dari satu piringnya ada 1/6 isi piring buah-buahan, dan bisa ada buah-buahan semangka, melon, nanas, dan yang lainnya. Kemudian lanjut untuk penambahan kebutuhan zat gizi makro selama hamil. Untuk trimester 1, penambahan untuk energinya sebanyak 180 kalori, untuk proteinnya 20 gram, untuk lemaknya 6 gram, dan untuk karbohidratnya 25 gram. Untuk trimester 2 dan trimester 3, penambahan energinya sebanyak 300 kalori, untuk proteinnya sebanyak 20 gram, lemaknya 10 gram, dan karbohidratnya 40 gram. Ibu hamil harus mengonsumsi makanan yang lebih banyak karena harus memenuhi zat gizi untuk dirinya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan janin atau bayinya. Meskipun ibu hamil membutuhkan zat gizi yang lebih banyak dibandingkan dengan keadaan tidak hamil, tetapi konsumsi pangannya tetap beraneka ragam dan seimbang dengan jumlah dan proporsinya. Selanjutnya menuju makanan pokok. Makanan pokok sendiri adalah makanan yang menjadi gizi dasar. Makanan pokok biasanya tidak menyediakan keseluruhan nutrisi yang dibutuhkan untuk tubuh. Oleh karena itu biasanya makanan pokok dilengkapi dengan lauk pauk. Untuk porsinya dalam sehari ada 3 porsi. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama sebagai sumber karbohidrat, yang kedua sebagai sumber kalori untuk ibu hamil, yang ketiga untuk menjaga massa otot, yang keempat untuk meningkatkan kesehatan jantung, dan yang kelima mengendalikan berat badan. Selanjutnya menuju sumber makanan pokok untuk ibu hamil. Yang pertama tentunya ada nasi.
Dikutip dari Pedoman Gizi Seimbang Kementerian Kesehatan, dalam seporsi nasi atau sekitar 100 gram nasi putih terdapat hampir 174 kalori, 4 gram protein, dan 40 gram karbohidrat. Tetapi nasi putih juga tinggi gula. Tapi saat ini sudah tersedia berbagai jenis nasi yang lebih sehat dari nasi putih. Misalnya ada nasi merah dari beras hitam ataupun nasi coklat. Jadi jika bosan dengan nasi putih bisa diganti dengan nasi tadi yang saya sebutkan, seperti nasi merah atau beras merah atau nasi coklat. Yang kedua, sumber makanan yang mengandung karbohidrat bukan hanya beras atau nasi, tetapi juga umbi-umbian. Di Indonesia terdapat banyak jenis umbi-umbian yang mudah diolah dan bermanfaat untuk kesehatan. Banyak sekali jenis umbi-umbian yang tersebar di berbagai daerah di tanah air seperti kentang, talas, ubi jalar atau singkong, cantel, ganyong, gembili, santai, dan sup. Masing-masing umbi memiliki rasa khas dan manfaatnya masing-masing. Sumber karbohidrat yang lainnya ada gandum. Gandum merupakan salah satu jenis biji-bijian yang sering digunakan bahan baku untuk membuat roti, pasta, ataupun mie. Di dalam gandum terdapat berbagai nutrisi yang penting untuk tubuh seperti karbohidrat, serat, protein, asam folat atau vitamin B9, fosfor, mangan, dan selenium. Makanan pokok selanjutnya ada kentang dan jagung. Jagung juga merupakan tanaman serealia penting di Indonesia selain sebagai tanaman bahan pangan pokok pengganti beras ataupun nasi. Selanjutnya menuju lauk pauk. Sumber protein terdiri dari sumber bahan pangan nabati dan sumber bahan pangan hewani. Untuk porsinya sendiri dalam sehari ada 3 porsi untuk nabati dan 3 porsi untuk hewani. Untuk manfaatnya sendiri sebagai sumber zat pembangun dan pengatur tubuh. Yang kedua, membantu produksi zat besi untuk tubuh. Terus selanjutnya juga diperlukan dalam pembentukan tulang, otot, tulang rawan, kulit, dan darah. Selanjutnya untuk membangun, memperkuat, dan memperbaiki atau mengganti jaringan tubuh yang rusak. Selanjutnya untuk membantu tubuh merasa lebih kenyang. Selanjutnya membuat hormon yang berfungsi mengatur sel, mengirim pesan, dan mengkoordinasikan fungsi sel dan organ di dalam tubuh. Selanjutnya menuju sumber lauk ibu hamil. Video tadi menyebutkan ada 2, yaitu ada sumber protein dari hewani dan sumber protein dari nabati. Selanjutnya untuk sumber hewani, yang pertama ada berupa daging. Contoh di sini adalah misalnya daging sapi. Daging sapi tidak melulu di sup aja atau digoreng atau yang lainnya. Bisa jadi bisa dikreasikan lagi seperti dendeng balado sapi, terus rendang sapi. Selanjutnya ada bistik, ada oseng mercon daging sapi, sapi lada hitam, rica-rica daging sapi, sup sapi, maupun stik sapi. Jadi tidak melulu hanya itu aja gitu. Jadi pokoknya dikreasikan seenak mungkin masakannya. Yang kedua ada ayam. Ayam sendiri tidak melulu digoreng, ya bisa dikreasikan dengan misalnya ayam balado, ayam betutu, ayam bakar, sate ayam, ataupun semur ayam. Terus selanjutnya ada ikan juga banyak sekali kreasinya dan banyak macam-macamnya di sini. Misalnya dibuat seperti ikan bandeng presto, ikan nila pedas asam manis, ataupun tuna saus mentega. Terus selanjutnya ada telur. Telur juga tidak melulu diceplok aja,
banyak sekali kreasinya. Misalnya ada telur dadar crispy, terus ada telur ceplok asam manis, ada telur balado, ada telur asin. Selanjutnya ada susu, yaitu ada susu dari susu sapi ataupun susu kambing yang diperas secara langsung. Terus ada keju. Selanjutnya untuk sumber yang nabati, yaitu ada misalnya tempe juga tidak melulu digoreng, ada kreasinya, misalnya bikin perkedel tempe atau sambal goreng tempe atau tempe mendoan atau juga tempe katsu, dan mungkin ada bisa dicoba nugget tempe jadi yang terbuat khusus dari tempe. Terus ada tahu juga tidak melulu digoreng atau direbus, bisa dikreasikan misalnya dengan perkedel tahu, dibuat tahu crispy atau tahu pepes, dan yang sekarang yang lagi banyak sekali viral seperti tahu walik. Sumber nabati yang lainnya seperti kacang-kacangan yang berupa kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang tolo, dan kacang yang lainnya. Selanjutnya ada sayuran. Sayuran sendiri merupakan sumber vitamin dan mineral, terutama zat karotin, vitamin A, vitamin C, asam folat, zat besi, dan fosfor. Untuk manfaatnya sendiri terdapat sebagai antioksidan, terdapat asam folat dan zat besi untuk kesehatan ibu hamil. Manfaat yang lainnya yaitu ada memperlancar BAB atau memperlancar saluran pencernaan, terus mencegah penyakit jantung dan kanker, terus mempertahankan berat badan yang seimbang, terus sebagai energi bagi tubuh. Selanjutnya untuk membersihkan racun di dalam tubuh atau detoksifikasi, terus mencegah kelainan bayi cacat dan menjaga kesehatan mata. Selanjutnya menuju sumber sayuran untuk ibu hamil. Sayuran diutamakan berwarna hijau dan kuning jingga, seperti bayam. Kebutuhan asam folat dan zat besi bisa didapatkan dari sayur bayam. Kandungan vitamin A, vitamin C, dan vitamin K juga termasuk di dalam sayuran yang berwarna hijau dan segar yang dijadikan sebagai sayur bening. Selain bayam, sayur hijau lainnya seperti sawi juga bagus untuk kesehatan ibu hamil. Selanjutnya ada brokoli. Brokoli sendiri memiliki kandungan kalsium, beta-karotin, indoles, dan isotiosianat. Selanjutnya ada tomat. Buah tomat yang tergolong sayuran ini memang mengandung antioksidan, dan untuk ibu hamil, manfaat vitamin C dan zat besi yang tinggi dapat mencegah kerusakan sel selama kehamilan. Selanjutnya ada wortel. Ibu hamil juga sangat disarankan dan sangat dianjurkan untuk mengonsumsi wortel. Warna oranye yang terang pada wortel mengandung banyak beta-karotin yang berguna untuk perkembangan sel dan jaringan saraf pada janin. Antioksidan yang tinggi juga sangat diperlukan untuk ibu hamil untuk menangkal radikal yang bebas. Wortel juga mengandung kalsium bermanfaat dalam pembentukan tulang dan gigi bayi. Sistem imun ibu juga lebih kuat selama kehamilan. Resiko bayi kuning juga berkurang serta meningkatkan kualitas ASI saat menyusui. Selanjutnya ada daun katuk. Setelah memasuki trimester akhir, ibu hamil disarankan untuk mengonsumsi daun katuk. Kadar prolaktin dalam daun katuk sangat tinggi. Manfaatnya dapat meningkatkan, mempercepat, serta melancarkan produksi ASI. Kandungan alkaloid, sterol, vitamin C, vitamin A juga cukup tinggi pada daun katuk. Selanjutnya ada kangkung. Kangkung diperkaya dengan asam folat,
mengonsumsi kangkung pada trimester awal atau trimester pertama, kehamilan sangat dianjurkan. Pasalnya sayuran ini dapat membantu mencegah cacat lahir pada bayi. Selanjutnya untuk buah-buahan. Buah-buahan memiliki banyak vitamin seperti vitamin A, vitamin B, vitamin B1, B6, dan vitamin C ataupun serta mineral, lalu serat yang berperan sebagai antioksidan. Selanjutnya ada sumber buah untuk ibu hamil. Buah-buahan diutamakan yang berwarna kuning, yang kaya akan serat yang berasa asam, seperti pepaya, mangga, nanas, nangka masak, jambu biji, apel, sirsak, maupun jeruk. Selanjutnya tentang gizi penting untuk ibu hamil. Yang pertama ada asam folat. Asam folat atau vitamin B9 adalah salah satu nutrisi penting yang dibutuhkan selama kehamilan. Saat ini banyak dijumpai pada sayuran, buah-buahan, maupun daging-dagingan. Manfaatnya sendiri untuk membantu pembentukan sel darah merah. Yang kedua, mencegah terjadinya kecacatan otak pada janin. Apabila ibu hamil tidak mendapatkan asam folat yang cukup, maka beberapa hal akan terjadi. Yang pertama, seperti tubuhnya lemas, pucat, pusing, ataupun sakit kepala. Terus risiko melahirkan prematur dengan berat badan bayi yang rendah itu bisa terjadi karena kondisi kekurangan asam folat juga bisa menyebabkan komplikasi pada janin. Salah satunya adalah kegagalan penutupan pada tabung syaraf sehingga janin memiliki kondisi spina bifida hingga anencefali atau tempurung kepala bayi tidak terbentuk. Selanjutnya untuk vitamin D. Gizi penting untuk ibu hamil. Vitamin D untuk menjaga kesehatan janin dan penyerapan kalsium yang dikonsumsi. Selanjutnya ada zat besi, juga termasuk gizi penting untuk ibu hamil untuk mencegah pendarahan dan mencegah proses persalinan bayi secara prematur. Selanjutnya yang terakhir ada kalsium. Kalsium juga penting untuk gizi untuk ibu hamil, terutama untuk pertumbuhan tulang dan gigi pada bayi. Selanjutnya untuk contoh menu sehari ibu hamil, yang pertama untuk sarapan bisa nasi goreng komplit ataupun jus buah dengan memperhatikan kandungan nutrisinya. Yang selanjutnya ada snack pagi, bisa dengan koktail buah yang dicampur, misal ada buah nanas, buah semangka, ataupun buah alpukat dijadikan satu. Terus makan siangnya, misalnya di sini ada nasi dan ada lauk pauk hewaninya, daging ala Bali. Untuk protein nabatinya ada tahu isi. Selanjutnya untuk sayuran ada sup sayur. Terus selanjutnya ada buahnya, buah potong, bisa buah nanas ataupun buah semangka. Snack sorenya bisa dengan mengonsumsi brownies kukus yang manis-manis. Terus untuk makan malamnya ada makaroni skutil, terus salad sayur, buah jeruk, dan kolak pisang untuk makanan penutupnya. Selanjutnya ada masalah gizi pada ibu hamil. Permasalahan ibu hamil yang pertama ada KEK atau singkatan dari kurang energi kronis. KEK merupakan permasalahan mendasar yang perlu mendapatkan penanganan yang lebih lanjut atau lebih baik. Ibu hamil yang mengalami KEK atau kurang energi kronis
atau kurang gizi selama hamil dapat menimbulkan masalah baik itu pada ibunya sendiri maupun pada janin atau pada bayi. Dampak kurang energi kronis terhadap ibu diantaranya meningkatkan risiko terjadinya anemia, pendarahan, dan terkena penyakit infeksi. Dampak kurang energi kronis terhadap proses persalinan juga ada, diantaranya yang pertama akan beresiko terjadinya persalinan yang lebih lama. Yang kedua, persalinan sebelum waktunya atau prematur. Yang ketiga, proses persalinan dengan operasi cenderung lebih meningkat. Dampak kurang energi kronis terhadap janin diantaranya beresiko terjadinya proses pertumbuhan janin terhambat. Terus ada keguguran, terus cacat bawaan, kematian pada janin, anemia pada bayi, dan lahir secara prematur. Masalah ibu hamil kurang energi kronis disebabkan karena konsumsi zat gizi yang masih kurang. Penyebab lainnya terjadinya KEK adalah karena penyakit infeksi, terus ibu hamil yang kurang asupan makan, lalu asupan makan yang kurang dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah terserang penyakit. Yang kedua ada GAGI atau singkatan dari gangguan akibat kekurangan iodium. Kekurangan iodium pada ibu hamil meningkatkan risiko terjadinya keguguran, terus kematian pada janin, hingga gangguan tumbuh kembang pada anak. Lalu yang terakhir ada anemia atau kekurangan darah. Yang terakhir ada dampak masalah gizi pada ibu hamil. Yang pertama ada keterlambatan pertumbuhan fisik pada bayi. Yang kedua ada keterlambatan perkembangan. Yang terakhir ada penurunan kecerdasan. Demikian penyuluhan tentang ibu hamil. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.